kita yaitu tentang organ tubuh manusia dan hewan. Bernapas. Apakah yang dimaksud bernapas? Bernapas itu merupakan proses menghirupnya udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Fungsinya yaitu menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga yaitu laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Yang keempat yaitu trakea. Trakea berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam yaitu alveolus. Alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan pada manusia. Selanjutnya yaitu pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia. Pencernaan adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Jadi, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik ini berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Yang kedua yaitu pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan membantu enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama adalah menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibahas tentang organ-organ pencernaan. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur.
Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah. Kedua, membantu menelan makanan. Dan ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita punya lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi, panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi, diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga mulut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kansein. Dan asam klorida berfungsi untuk memasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yang pertama, ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua, ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, enzim laktase, yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari. Panjang usus 12 jari kira-kira 20 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari ini terdapat enzim-enzim yang pertama, yaitu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Dan enzim yang kedua yaitu tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga yaitu lipase, yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus yaitu bagian ini disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak usus 12 jari. Dan bagian usus halus ketiga yaitu pada bagian ini disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia.
Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Pembusukan dihasilkan kotoran kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi, anus tempat keluarnya zat-zat sisa makanan sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia. Materi selanjutnya yaitu organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel darah. Darah merupakan komponen darah yang pertama yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan yang terakhir adalah keping darah. Selanjutnya yaitu plasma darah. Adapun ciri-cirinya yaitu berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Yang kedua, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Yang ketiga, membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen kedua yaitu sel darah merah. Adapun ciri-cirinya yaitu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen yang ketiga yaitu sel darah putih. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Komponen keempat yaitu keping darah. Adapun ciri-cirinya yaitu membantu proses pembekuan darah dan menyembuhkan luka. Yang kedua, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Selanjutnya yaitu fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini adalah gambar dari peredaran darah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang berwarna merah. Organ peredaran darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan organ peredaran darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama, pada bilik kanan yang berfungsi memompa darah, kaya karbon dioksida ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan pada hewan contohnya seperti ikan. Seperti mulut. Mulut yaitu tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, rigi-rigi insang, yaitu menyaring air saat ikan bernapas. Yang ketiga, lembaran insang, seperti mengandung pembuluh darah. Yang keempat, lengkung insang, yaitu tempat melekatnya lembaran insang. Kelima, penutup insang, yaitu menjaga oksigen agar tidak keluar. Selanjutnya yaitu organ pencernaan hewan. Organ pencernaan hewan contohnya seperti ikan. Makanan akan masuk ke dalam mulut dan melewati faring. Tujuannya untuk menyaring makanan yang tidak akan dicerna. Makanan lalu melewati esek halus di dalamnya dibantu lendir untuk memudahkan makanan ditelan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung tempat makanan ditampung. Setelah itu, makanan masuk ke usus untuk penyerapan nutrisi makanan. Setelah nutrisi makanan diserap,
makanan masuk rektum untuk penyerapan air dan ion. Yang terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus.